Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang terhormat PLT Kepala Aman 2 Jepara, Bapak Dr. Andes Ahmad Ansori beserta jajarannya. Yang kami hormati Panitia Matsama Man 2 Jepara tahun pelajaran 2021-2022 serta anak-anakku, peserta didik baru, peserta masa ta'aruf siswa Madrasah Man 2 Jepara yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Merupakan kesempatan luar biasa bagi saya bisa menjumpai anak-anak semua meski hanya lewat daring untuk menyampaikan salah satu materi matsama di tahun ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan saya, Ibu Sari Puspita Wijayanti, berbagi sedikit ilmu yang berkaitan dengan materi kenakalan remaja. Anak-anakku yang berbahagia, tentunya kita sering mendengar istilah kenakalan remaja. Kata kenakalan remaja tentu tidak asing lagi di telinga kita semua. Mengapa remaja dikatakan nakal? Remaja dikatakan nakal karena ada perilakunya yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana dan norma agama. Dan dampak dari penyimpangan tersebut dapat merugikan diri remaja itu sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Meningkatnya kasus kenakalan remaja akhir-akhir ini dapat kita lihat dari beberapa media online, televisi, maupun surat kabar. Di antaranya yang baru-baru terjadi, yakni banyaknya kasus bullying yang terjadi kepada guru oleh siswanya sendiri, seperti berkata kasar dan tindakan kekerasan kepada guru. Tentunya banyak faktor yang memicu kenakalan tersebut. Bisa karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam remaja itu sendiri. Salah satunya adalah faktor krisis identitas. Pada tahap ini, remaja sedang berada pada masa pencarian identitas diri. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kedua, pengenalan diri yang lemah atau labil. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan kedua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan pengendalian diri pada diri mereka untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Adapun faktor eksternal yang memengaruhi remaja menjadi remaja nakal, diantaranya adalah perceraian orang tua. Remaja dari keluarga yang tidak harmonis, tidak ada komunikasi antar anggota keluarganya, atau perselisihan antar anggota keluarganya bisa memicu perilaku negatif pada diri remaja tersebut. 2. Pendidikan yang salah dalam keluarga. Misalnya, remaja tersebut terlalu dimanjakan, atau malah sering terjadi kekerasan pada diri remaja tersebut. 3. Teman sebaya yang kurang baik. Kita tahu bahwa teman menentukan baik buruknya perilaku remaja. 4. Komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. 5. Tidak dibekali dengan agama yang cukup. Agama merupakan pengendali seseorang untuk berperilaku baik dan buruk.
Keenam, adanya informasi global atau media massa seperti internet, televisi, film, dan video. Selain itu, pengaruh budaya asing juga memiliki peran besar dalam terjadinya kenakalan remaja, yaitu pola hidup konsumtif, mewah, pola hidup bebas, tidak mengenal sopan santun, bebas berpakaian, penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras, dan lain-lain. Setelah mengetahui faktor-faktor pemicu kenakalan remaja, apa saja jenis kenakalan remaja itu? Ada 3 jenis kenakalan remaja di sini, yaitu penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan tawuran pelajar. Nah, anak-anakku, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah penyalahgunaan narkoba. Indonesia sudah masuk status darurat narkoba. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Komjen Polisi Anang Iskandar, Kepala Badan Narkotika Nasional. Di pertengahan tahun 2015, setidaknya ada 5,1 juta warga Indonesia yang menggunakan narkoba. Narkoba merenggut nyawa 50 orang Indonesia setiap harinya. Sebagiannya adalah jiwa-jiwa muda, remaja yang mestinya berkarya untuk masa depan bangsa. Kerugiannya tidak hanya nyawa, tapi secara ekonomi juga, meliputi kerugian akibat belanja narkoba, biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, barang-barang yang dicuri oleh pengguna narkoba, dan biaya kematian akibat narkoba. Pengedar narkoba sudah gencar membuat jebakan-jebakan agar remaja kita, generasi muda kita, menjadi pecandu narkoba. Psikolog Meli Puspitasari, Sarjana Psikologi PSI, Kepala Seksi Advokasi BNN kala itu pernah membeberkan fakta bahwa dari hasil investigasi di sekolah-sekolah dasar banyak ditemukan kandungan narkoba pada jajanan-jajanan anak. Sungguh ini sangat ironis. Tujuan penjual tidak lain adalah supaya anak terus membeli, dan ada juga yang jahat dengan menjadikan anak-anak itu sebagai pemakai narkoba usia dini. Dalam syariat Islam, narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba masuk dalam golongan homer. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan homer? Umar bin Khattab radhiyallahu an menjawab lewat perkataannya yang masyhur, al-homru ma homarul akla, yang artinya homer adalah segala sesuatu yang menutupi akal. Bila kita merujuk pada ilmu modern, yang diserang narkoba adalah otak bagian sistem limbik. Menurut Dr. Aisyah Dahlan, sistem limbik adalah sistem yang mengatur emosi. Kalau sistem emosinya kacau, hormon-hormon di otak juga kacau, sehingga terjadi ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh yang membuat tubuh merasa bermacam-macam. Mungkin awalnya pemakai narkoba merasa senang sekali, euforia, tapi itu cuma berlangsung 10-15 menit saja. Selepas itu, mereka menjadi sangat ketakutan, curiga, paranoid, dan depresi. Maka dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah salah satu bentuk homer karena ia dapat merusak akal manusia. Homer bukan saja minuman yang memabukkan, tapi semua zat yang bila dikonsumsi bisa mengakibatkan berkurangnya kemampuan akal atau mabuk. Anak-anakku peserta Matsama Mandua Jepara, terjaganya akal sehat manusia adalah tujuan diharamkannya homer oleh syariat Islam. Islam menghendaki agar setiap muslim dapat berpikir jernih. Bila akal sehat sudah terganggu, tidak jelas lagi mana yang benar dan mana yang salah. Kalau sudah mengonsumsi homer, apalagi bentuknya narkoba, pasti semua rusak. Habis pakai narkoba,
mudah sekali seseorang atau remaja ikut tawuran, mencuri, seks bebas, bahkan membunuh. Narkoba pasti akan mengantarkan pada hilangnya fungsi 5 hal yang Islam benar-benar menjaganya, yaitu merusak agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Jika hal ini sudah tidak terjaga, maka kebahagiaan hidup dunia dan akhirat tidak akan pernah dapat kita raih. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-A'raf 157 yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Serta di surat An-Nisa ayat 29. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Untuk itu, mari anak-anakku, peserta didik MAN 2 Jepara, pelanjut tongkat estafet kepemimpinan bangsa, kita jauhi narkoba. Kita bekali diri kita sedini mungkin dengan agama yang kuat, agar dengan agama yang kuat tersebut tumbuh rasa takut kepada Allah. Merasa diri ini selalu diawasi oleh Allah, sehingga timbul kendali dalam hidup kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang takut kepada Allah, maka ia pun akan ditakuti oleh segala sesuatu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Buah cempedak, pohon pedada, kelapa jatuh ke tepi bangsal. Jangan pernah dekati narkoba jika tidak ingin ada sesal. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.